Bupati nonaktif Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, diputus Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo dengan vonis 7 tahun penjara. Sementara di Mojokerto, 2 mantan pejabat bank dan seorang kreditur ditahan kejaksaan karena terlibat kasus korupsi dana bank. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo menjatuhi hukuman penjara 7 tahun dan denda 200 juta rupiah kepada Bupati nonaktif Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Terdakwa kasus jual beli jabatan mengikuti persidangan melalui daring dari rumah tahanan Kejari Nganjuk. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dakwaan kumulatif pertama, di mana alternatif kedua pertama pasal 12E, pasal 5 ayat 3, jungto pasal 5 ayat 1 huruf A. Kuasa hukum lebih menyetujui vonis hakim karena tuntutan jaksa yakni 9 tahun penjara dinilai tak sesuai fakta. Terhadap putusan tersebut tentunya cukup kecewa, apalagi melihat terhadap fakta hukum yang disampaikan dalam putusan tersebut itu bertentangan dengan apa yang ada dalam fakta persidangan yang kita jalani selama ini. Ya, tapi namun itu sudah menjadi putusan yang mulia majelis hakim. Terkait putusan ini juga akan kami bicarakan dengan klien kami. Sementara 2 pejabat Bank Jatim dan seorang kontraktor ditahan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto karena terlibat kasus tindak korupsi pencairan kredit bank. Ketiganya adalah Supervisor Bank RZA dan AMD, mantan Kepala Bank Jatim Cabang Mojokerto tahun 2013, serta seorang kontraktor atau kreditur bank dari PT Mega Cipta Selaras. Sebelum masuk mobil tahanan, kontraktor IWS sempat menangis dan memeluk istri dan anaknya. Ketiganya ditahan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi di Bank Jatim yang merugikan negara sebesar 1,49 miliar rupiah. Mereka dinilai melakukan tindak korupsi untuk mencairkan kredit Bank Jatim pada tahun 2013 senilai 4 miliar dan 1,2 miliar pada tahun 2014. Semua dana tersebut hingga kini tidak dikembalikan oleh kreditur. Penyidikan ini sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Kemudian dari hasil penyidikan telah dapat dikumpulkan bukti-bukti oleh jaksa selaku penyidik, dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, akhirnya penyidik menetapkan 3 orang tersangka. Sementara kuasa hukum kontraktor IWS akan melakukan pra-peradilan karena kasus kliennya masuk ranah perdata, hutang piutang, bukan pidana. Terlebih, 2 aset yang dijaminkan sudah dilakukan lelang oleh pihak bank. Ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan.